Empat orang dalam satu keluarga mengalami gejala keracunan usai menyantap jamur liar di Cilacap, Jawa Tengah. Korban mengeluh mual muntah, diare hingga sesak nafas. Satu keluarga yang terdiri dari bapak dan 3 anaknya diduga menderita keracunan makanan segera mendapat perawatan medis di Puskesma Gandrung Mangu Cilacap. Saat dievakuasi, keempat korban dalam kondisi lemas karena kekurangan cairan. Keempat korban ini mengeluhkan mual, muntah, diare, hingga sesak nafas usai menyantap olahan jamur. Jamur yang disantap sendiri diambil dari depan rumah mereka. Dan guna memulihkan kondisi korban, petugas medis memberikan obat antibiotik dan anti diare serta vitamin kepada korban yang menjalani perawatan. Awalnya itu terasa mual-mual, terus di dada itu rasanya sesak. Setelah muntah itu sampai keluar darah lah. Terus selang berapa menit itu langsung mencret-mencret, hingga sekarang masih mencret. BAB lah ya? Iya. Dari cerita keluarga setelah makan jamur itu. Dan ini sekarang sudah ditangani oleh dokter puskesmas, kondisi sudah stabil, pusing masih ada dan mungkin masih ada diare. Hingga kini keempat korban masih menjalani perawatan dan guna memastikan penyebab pasti keracunan, pihak puskesmas telah mengambil sampel jamur untuk diperiksa di laboratorium. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pedofil yang mengincar korbannya setelah bermain game online bersama. Pelaku melakukan bujuk rayu untuk mendapatkan foto dan video dari korbannya. YPS ditangkap petugas gabungan Ditreskrim Suspolda Jabar dan Bareskrim Polri di rumahnya di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pria berusia 27 tahun ini merupakan pelaku asusila yang mengincar anak di bawah umur. Modusnya dengan berkenalan dalam game online, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi pesan singkat. Setelah saling kenal, tersangka meminta korban mengirimkan foto dan video tak senonoh. Agar korban merasa iba, pelaku berpura-pura menyiksa diri. Pelaku kemudian ditangkap di rumahnya pada 29 April 2024 yang beralamat di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penyelidikan dilakukan Polda Jabar karena korban berada di Tasikmalaya dan berada di wilayah hukum Polda Jabar. 2024, tersangka sering meminta foto berupa bagian kemaluan korban dengan menggunakan pakaian ketat dan celana dalam. Polisi masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui motifnya. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Sementara di Sampang, Jawa Timur, seorang penjual kasur keliling tega melakukan pelecehan seksual terhadap bocah berusia 6 tahun. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas ke kaki kanan pelaku pelecehan seksual Y, 51 tahun, saat digelandang di Polres Sampang. Pelaku dilumpuhkan karena mencoba kabur dari sergapan polisi saat penangkapan. Aksi pelecehan bermula saat sang nenek korban meminta pelaku yang merupakan penjual kasur memperbaiki kasur cucunya di desa Gunung Madeh. Saat memperbaiki kasur, pelaku melihat korban B, 6 tahun di depan kamar. Karena kondisi sepi, pelaku spontan memaksa korban masuk kamar dan menutup pintu hingga aksi pelecehan terjadi. Korban sempat berteriak, namun pelaku menutup mulutnya dan mengancam untuk tidak bercerita kepada siapapun. Saat memperbaiki kasur, tersangka yang berinisial Y memanggil korban untuk masuk ke kamar. Akhirnya setelah masuk, kunci ditutup, pintu ditutup dan dikunci, lalu korban ditidurkan di kasur. Peristiwa tersebut terungkap setelah korban menceritakan kejadian kepada neneknya, lalu dilaporkan ke Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil pick-up milik toko bangunan di Karawang, Jawa Barat digondol kawanan pencuri. Sementara di Pandeglang, Banten, 3 kawanan curanmor digulung polisi dan dihadiahi timah panas.
Dari rekaman CCTV, kawanan pencuri mobil yang datang menggunakan minibus langsung membongkar pagar dan masuk ke halaman parkir toko bangunan di Jalan Suroto Kunto, Desa Adiarsa Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku hendak menggasak mobil pick-up yang terparkir di posisi belakang, namun gagal. Pelaku kemudian menyasar satu pick-up lain di depannya yang berhasil dibawa kabur dalam hitungan detik. Pemilik toko baru mengetahui mobilnya dicuri setelah mendapat notifikasi dari GPS yang terpasang di mobil. Ketika dicek, lokasi terakhir mobil tersebut sudah berada di wilayah Kabupaten Subang. Memang pelakunya itu nggak langsung buka, tapi dia mengamati dulu lokasi sekitar sini. Saya lihat sekitar 20 menitan, baru pelakunya membuka pagar yang ini, Pak. Itu dari mobil turun satu orang, membuka pagar, terus dia pakai kunci tek. Dia buka pertama mobil kecil dulu, baru habis itu dia starter nggak bisa, dibuka lagi mobil yang ada di garasi. Meski sempat mengejar ke lokasi, namun korban tak menemukan mobil miliknya. Korban telah melaporkan kasus pencurian mobilnya ke Polres Karawang dan berharap kawanan pelaku segera tertangkap. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Tiga tersangka pencurian kendaraan bermotor tak berkutik saat ditangkap anggota Satreskrim Polres Pandeglang usai beraksi di Kecamatan Labuan. Mereka kerap beraksi di wilayah Pandeglang mengincar kendaraan yang terparkir sembarangan. Modus operandi para pelaku dengan membobol kunci kontak motor milik korban. Satu di antara tersangka merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk bui. Sementara 2 dari 3 tersangka dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap petugas. Kepada polisi, para tersangka mengaku sepeda motor hasil curian mereka jual untuk keperluan hidup sehari-hari. 3 pelaku curanmor dengan inisial pelaku atas nama KS, MR, dan AA. Salah satu dari ketiga pelaku tersebut merupakan residivis dan telah melakukan tindak pidana curanmor sebanyak 3 kali dan ini telah dilakukan yang keempat. Dari tangan ketiga tersangka, polisi menyita 3 unit sepeda motor. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 17 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, warga emosi melempari petugas damkar yang dinilai telah memadamkan kebakaran di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Kebakaran juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan dan menghanguskan rumah serta 5 motor. Warga desa Talanglaya, Kecamatan Beringin Kuning, Kabupaten Lebong, Bengkulu berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 2 rumah warga. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Warga pun emosi lantaran tim pemadam kebakaran terlambat datang ke lokasi dengan alasan jauhnya jarak tempuh. Warga yang geram melempar berbagai benda ke petugas damkar. Beruntung kemarahan warga bisa langsung diredakan aparat desa setempat. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah hingga merembet ke rumah di sampingnya. Meski api berhasil dipadamkan, 2 rumah warga itu nyaris tak tersisa. Untuk kerugian material diperkirakan 250 juta dan 75 juta. Penyebab sampai sekarang masih dalam penyelidikan namun diduga dari adanya arus pendek. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden kebakaran itu. Dari Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Api dengan cepat melumat rumah panggung dan sebuah toko elektronik di kompleks pertokoan Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya material terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan hingga rata dengan tanah. Kebakaran juga melumat 5 unit motor hingga menyisahkan kerangka. Pemadaman sempat terhambat lantaran akses jalan yang sempit. Petugas terpaksa menarik selang panjang untuk menjangkau dan melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Api baru bisa padam setelah 1 jam kemudian dan menerjunkan 6 unit mobil damkar. Kami belum diketahui dari sumber apinya. Nanti dan penyebabnya kami juga ketahui nanti dari pihak kepolisian yang buat TKP. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pin, iNews melaporkan. Pemirsa, buaya yang menyerang warga di Kecamatan Arus Selatan, Kota Waringin Barat akhirnya tertangkap. Sebelumnya seorang kakek nyaris tewas setelah diterkam buaya saat berwudu di pinggir sungai kawasan itu.
Buaya muara sepanjang 3 meter berhasil ditangkap beramai-ramai oleh warga desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Upaya penangkapan dilakukan bersama petugas BKSDA Kalteng SKW 2 Pangkalan Bun, BPBD, Damkar, dan juga pecinta reptil. Penangkapan untuk memastikan buaya tersebut tidak berkeliaran di sekitar desa dan menyerang warga. Setelah diamankan di BKSDA, rencananya buaya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Wildlife Rescue Unit untuk melakukan observasi di lapangan bahwa memastikan bahwa buaya tersebut tidak berkeliaran di sekitar desa. Memang desa Terantang masuk dalam buffer zone-nya Suaka Marga Satwa Lamandau. Sebelumnya seorang kakek nyaris tewas setelah diterkam buaya saat berwudu di pinggir sungai di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sang kakek sempat diseret ke sungai, namun selamat setelah menusuk mata buaya dengan jari tangannya. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah penagih utang terekam warga saat berusaha merampas mobil di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara di Jambi, seorang juru parkir tewas dianiaya rekannya sendiri. Menggunakan 3 mobil, komplotan penagih hutang memepet minibus yang akan dirampas di Jalin Sum, Desa Perkebunan Pelabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Korban yang ketakutan dan terancam berusaha kabur, namun terus dihadang pelaku hingga korban menabrak salah satu mobil pelaku. Saya melepaskan diri, korban segera melapor ke Polsek Kampung Rakyat. Korban mengakui kejadian ini dialami pada Selasa 23 April 2024 dalam perjalanan menuju Padang Sidempuan. Gedor-gedor kaca mobil saya dan belum blokir seluruh jalan saya, sehingga terjadi gesekan penabrakan mobil. Mobil saya tertabrak dengan mobil mereka. Jadi mobil mengalami kerusakan, bukan kerusakan. Usai melaporkan kejadian ini, polisi segera mengamankan 5 pelaku dan menggelandangnya ke Polres Labuan Batu Selatan. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu masyarakat Indonesia siap menggelar nonton bareng demi mendukung tim Garuda Muda. Pemprov DKI Jakarta siap menggelar nonton bareng nobar laga perebutan juara 3 Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia versus Irak. Nobar akan digelar di lapangan Monumen Nasional, Monas, Jakarta Pusat. Berbagai persiapan telah dilakukan, diantaranya pemasangan layar dan sound system. Selain di Monas, nobar di wilayah Jakarta juga digelar di Plaza Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kantor PSSI Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara di daerah, nobar laga Timnas U23 Indonesia kontra Irak, diantaranya digelar Pemkot Probolinggo, Jawa Timur, Pemkab Rembang, Jawa Tengah, Pemkot Balikpapan, Kalimantan Timur, hingga Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan. Laga untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris itu akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, dan disiarkan langsung oleh RCTI pukul 10:30 malam ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, warga terdampak erupsi Gunung Ruang dievakuasi dengan kapal TNI ke Kota Bitung, Sulawesi Utara. Warga meninggalkan rumah mereka karena diterjang material debu dan batu vulkanik. Proses evakuasi warga korban erupsi Gunung Ruang di Tagalundang, Kabupaten Kepulauan Sitaro masih terus berlangsung. Pagi tadi kapal KM Lokong Banua mengangkut 621 orang yang terdiri dari lansia, anak-anak dan orang dewasa. Sebelumnya KRI Kakap 811 TNI AL tiba di dermaga Satrol Pangkalan Utama TNI AL, Kota Bitung dengan membawa 330 warga terdampak erupsi Gunung Ruang. 176 wanita dan pria 154. Di antara mereka terdata ada 25 orang yang sakit. 5 orang yang kondisinya cukup parah langsung dibawa dengan ambulans yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Bitung. Kondisi rumah saat ini sangat memprihatinkan sekali karena waktu kedua itu dia luar biasa. Dia kerusakan memang batu, kerikil, pasir dan
ada DP buntur-buntur kilat bau besar. Jadi orang masuk dalam kolong, orang lari tempat jauh, orang keluarga tampung di dalam lubang. Rusaknya di bagian apa Ibu? Di bagian atap. Atap. Nggak, waktu yang erupsi yang pertama belum sempat mengungsi ya? Belum. Masih bertahan? Ya. Warga awalnya sempat mengungsi di desa Bale Humara, namun aktivitas gunung masih tinggi terpaksa berangkat ke Manado. Pasca erupsi kedua, 669 warga akhirnya dievakuasi dengan KRI Kakap. Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro erupsi sebanyak 2 kali. Pada erupsi pertama pada Selasa dini hari, tinggi kolom abu mencapai 2 km, sementara yang kedua mencapai 5 km. Tim Liputan iNews melaporkan. Nasib malang menimpa Mbah Sawiem, seorang pedagang sayur di pasar tradisional Jatimulyo, Lampung Selatan. Wanita 80 tahun ini harus merugi lantaran mendapat bayaran uang palsu pecahan Rp100.000 dari seorang pembeli. Ia baru menyadari mendapat uang palsu dari pembeli saat hendak menyetor hasil penjualan tahu tempe ke pembuatnya. Ramainya pembeli membuatnya tidak teliti saat menerima uang dari pembeli. Ia tak menyangka ada pembeli yang tega berbelanja dengan uang palsu ke pedagang kecil. Ini kan suara tahu di pabrik. Nah orang itu ngomongnya, Mbak, ini duitnya bisa dari Mbak gitu. Ya mana? Duitnya palsu. Kaget. Mbah Sawie mengimbau para pedagang untuk lebih teliti dan hati-hati saat menerima uang dari pembeli agar pedagang lain tidak merugi. Dari Jatimulyo, Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan pelajar tumbang saat mengikuti upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional di lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur. Beberapa pelajar ini jatuh pingsan saat mengikuti upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional di lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur. Mereka tak kuat karena cuaca yang panas hingga roboh di tengah lapangan. Para pelajar kemudian dievakuasi petugas ke belakang lapangan untuk diistirahatkan dan diberi penanganan oleh tim kesehatan. Tak hanya pelajar, sejumlah ASN juga tumbang. Sebagian peserta mengaku belum makan pagi sehingga merasa lemas dan pusing saat berdiri di tengah lapangan. Rata-rata kebanyakan sudah sarapan juga. Belum sarapan? Ada yang belum, cuman ya banyak yang sudah. Terus penanganan selanjutnya seperti apa? Ya, kita suruh istirahat, kita dinginkan. Setelah kita istirahatkan aja dulu, nanti sambil kita. Tim kesehatan dari Puskesmas Jelakombo Jombang mencatat total ada sekitar 15 orang peserta upacara yang tumbang. Dari jumlah ini, 2 diantaranya terpaksa harus dievakuasi dengan tandu karena tidak sadarkan diri. Beruntung setelah ditangani petugas kesehatan, kondisi para peserta upacara membaik dan tidak ada lagi yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.